ke HP saya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya Nur Arianti. Di sini ingin melakukan wawancara mengenai kewirausahaan dengan Bapak. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu siapa nama Bapak dan jenis usaha apa yang Bapak miliki. Nama saya Ahmad Mukhlis. Usaha saya bergerak di bidang kuliner. Sejak kapan Bapak memulai usaha tersebut? Kalau usaha ini saya mulai dari tahun 2016. 2016 ya. Apakah Bapak bekerja sama dengan teman atau sanak saudara? Kalau bekerja sama tidak ada, tapi saya selama ini usaha berdua dengan istri saya. Jadi saya disupport oleh istri saya. Sebelum menjadi wirausahawan, apakah Bapak pernah memiliki profesi lain? Profesi saya sebenarnya saya ini buruh pemerintah ya. Saya ini kebetulan mengabdi ke pemerintah. Jadi kemudian saya juga istilahnya karena hobi di bidang kuliner, jadi saya juga buka usaha kuliner. Kenapa Bapak lebih berminat menjalankan usaha tersebut daripada usaha lainnya? Sebelumnya sebenarnya saya dulu pernah ada usaha yang di bidang elektronik, seperti servis komputer dan printer, kemudian bahkan juga punya warnet. Cuman karena semakin kesini teknologi itu semakin mudah didapat, akhirnya untuk jenis usaha tersebut kurang begitu diminati lagi sekarang. Jadi kemudian saya beralih ke kuliner. Kenapa ditanya ke kuliner ya? Pada prinsipnya sederhana aja, selama ada manusia di muka bumi ini pasti butuh yang namanya makan. Jadi insya Allah usaha kuliner ini nggak akan ada matinya. Untuk modalnya itu berapa, Pak? Kalau modal, seingat saya sekitar 50 jutaan lebih. Dari mana modal tersebut didapatkan? Apakah ada modal dari luar? Kalau modal dari luar enggak ya. Dulu sempat berpikir sih untuk minjam ke bank segala macam, cuman saya urungkan ya, nggak jadi. Terus kalau misalnya ditanya dari mana modalnya, ya karena saya kebetulan juga kerja di pemerintahan, jadi modal usaha tersebut saya dapat dari hasil saya menyisihkan tunjangan dan gaji saya untuk membuat usaha. Jadi ketika saya kumpulkan beberapa bulan, kemudian saya rasa cukup, kemudian saya buka usaha. Langkah apa saja yang digunakan Bapak untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya? Kalau langkah sih ya tentunya kita menghidupkan, karena sekarang ini zaman teknologi dan zaman sosial media ya. Jadi saya menghidupkan sosial media saya setiap saat melakukan yang namanya promosi, mereview produk, kemudian juga memberikan reward kepada pelanggan-pelanggan yang sudah berbelanja atau transaksi ke usaha saya. Jadi kayak semacam mengadakan undian atau giveaway. Dari pukul berapa usaha tersebut dibuka dan ditutupnya? Kalau usaha saya ini saya buka mulai jam setengah 4 ya, Jam 4 sampai jam 10 malam. jam 10 malam. Ada berapa pegawai yang bekerja, Pak? Ada 4. 4 orang. Kemudian apakah dalam merekrut pegawai harus memiliki keahlian khusus? Kalau keahlian tidak pernah, saya tidak pernah sekali tidak pernah merekrut karyawan tuh yang mempersyaratkan harus memiliki keahlian khusus di bidang kuliner. Yang jelas kalau di saya prasyaratnya biasanya yang paling saya tekankan adalah pengalaman tidak dibutuhkan, tapi ada keinginan dan kemauan untuk belajar. Berapa rata-rata omset per bulan yang Bapak dapatkan? Sekitar 20 juta ke atas lah. 20 juta ke atas. Bagaimana proses transaksi usaha tersebut? Kalau transaksinya sejauh ini saya dibantu menggunakan aplikasi transaksi ya. Jadi transaksinya untuk sementara ini masih konvensional. Dan saya menggunakan aplikasi yang membantu saya untuk melakukan memudahkan transaksi, dan kebetulan untuk menggunakan fasilitas aplikasi seperti Gojek dan segala macam kita belum menggunakan karena memang di tempat kita belum ada. Kemudian apakah di sekitar usaha Bapak ada usaha lainnya? Jika ada, layanan seperti apa yang diberikan supaya pelanggan tetap memilih usaha Bapak? Banyak. Kalau di kuliner, kalau di Kota Bangun ini usaha kuliner sangat menjamur sekali. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana usaha saya, ya tentunya saya selalu melakukan inovasi ya, inovasi produk, inovasi pelayanan. Bahkan juga saya sering juga mereview produk-produk saya, dan juga kadang-kadang saya juga melakukan semacam reward atau giveaway kepada pelanggan yang sudah seringkali melakukan transaksi atau berbelanja di toko saya, di warung saya. Kemudian apa ada duka Bapak dalam berbisnis? Dukanya ada. Dukanya kalau misalnya transaksi dalam satu hari itu tidak sesuai dengan targetnya. Jadi ketika ada transaksi yang tidak sesuai dengan target atau tidak seperti biasanya, biasanya ada rasa duka. Cuman justru di situ ketika ada hal tersebut, itu mendorong saya untuk selalu melakukan evaluasi supaya bisa mencapai target saya. Apa keinginan ke depan untuk usaha Bapak?
Pastinya saya pengen usaha saya ini tidak hanya dikenal di Kota Bangun, tapi juga bisa keluar dari Kota Bangun. Minta doanya, Pak. Amin, semoga saja Pak. Iya. Apakah Bapak memiliki cabang lain selain yang dikelola? Ada cabang lain, kuliner juga. Cuman dia lebih ke street food. Jadi makanan-makanan cepat saji. Di anu juga Pak, di Kota Bangun juga. Ya, di Kota Bangun juga. Bagaimana respon dari konsumen terhadap produk Bapak? Alhamdulillah sejauh ini bagus saja. Hal ini bisa saya lihat dari transaksi harian, kemudian juga mereka juga sering mereview, bahkan kadang mereka juga ketika berbelanja mereka sering ngetak, bahasa anak sekarang tuh ngetak sosial media kami ketika mereka menikmati hidangan kuliner yang kami jajakan atau kami jual. Kemudian siapa target dari produk Bapak ini? Kalau di kafe saya, target saya mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Jadi di konsep di kafe saya itu konsepnya konsep anak muda, konsep keluarga. Kemudian kalau untuk bisnis burger saya, target market saya itu lebih kepada orang-orang yang suka nyemil bahasanya. Apa kendala yang dialami selama menjalankan usaha? Kendalanya bahan baku. Kita bahan baku nggak semuanya bisa didapat di Kota Bangun. Harus kita datangkan dari kota Samarinda ya. Terus kemudian kadang-kadang waktu saya terbatas karena saya juga harus mengabdi ke pemerintah. Jadi kadang-kadang di situ saya harus pandai-pandai memanage waktu saya untuk bisa menyuplai pasokan jualan saya. Jadi cara untuk mengatasinya bagaimana? Ya itu tuh, kalau cara mengatasinya ya sejauh ini sih kami biasanya belinya secara online. Kami online, jadi kami on call aja. Jadi kalau misalnya kami butuh apa, biasanya kami telepon toko yang bersangkutan, kemudian mereka siap mengirimkan ke Kota Bangun. Gitu kalau misalnya untuk masalah bahan baku. Penghasilan seorang wirausaha kan tidak menentu Pak. Hal apa yang membuat Bapak selalu optimis? Saya itu selalu menanamkan di benak saya, jangan menyerah, karena bisa jadi kamu sudah mendekati ke titik sukses. Kemudian bagaimana upaya Bapak agar usaha semakin berkembang dan bertahan dari persaingan? Usaha saya selalu melakukan inovasi, kemudian selalu melakukan yang namanya terobosan, bahkan juga saya tidak segan-segan untuk melakukan semacam bahasanya tuh pergantian kuliner, mengikuti perkembangan zaman. Terakhir Pak, apa kiat-kiat atau pesan yang ingin disampaikan bagi orang yang ingin membuka usaha seperti Bapak? Pertama, mental. Pastikan mental ketika mau membuka usaha, pastikan mentalnya harus kuat, karena sejatinya biar ada modal pun kalau mental tidak kuat biasanya akan terbuang sia-sia. Tapi ketika kita memiliki mental yang kuat, meskipun kita belum punya modal, saya yakin dengan adanya mental tersebut akan mendorong kita untuk bisa lebih bersemangat untuk membangun usaha dengan apa yang kita punya, termasuk bahkan mencari modal. Mungkin sampai di sini saja Pak wawancara kita. Terima kasih karena telah meluangkan waktu yang berharga untuk wawancara ini Pak. Sama-sama, terima kasih kembali.